Haleluya, puji nama Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi ini tanggal 29 November 2024. Waktu berjalan terus Bapak Ibu. Selalu saya baca hari dan tanggal supaya menyadarkan Bapak Ibu bersama saya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tidak pernah bosan, selalu berkali-kali saya katakan, ayo kita dekat dengan Yesus. Selalu sebut nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, tidak pernah bosan sampai selama-lamanya. Nempel seperti lem, saudara. Dalam mulut saya selalu sebut nama Yesus sampai bertemu dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 18. Absalom akhirnya mati, saudara, karena punya rasa jahat terhadap orang tuanya sendiri, Daud. Tuhan tidak mengizinkan orang punya niat jahat. Ini hasil nyata. Kalau orang punya niat tidak baik, hati jahat, pasti dia akan mati. Ada hukum tabur tuai. Karena hidupnya seperti yang saya bacakan kemarin, pencobaan yang datang dari dunia, bukan datang dari Tuhan, itu akan menyebabkan kematian. Tapi kalau pencobaan yang datang dari Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Untuk itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Setiap langkah hidup kita melangkah bersama Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat pada kesempatan pagi ini saya mau menyanyikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Mari kita menyanyi, ku menang di dalam peperangan. Amin. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit pada atas maut. Haleluya. Yesus hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah naik ke surga dan akan datang kembali buat kita semua. Amin. Haleluya. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja sehingga kita menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, Yesus menang. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala kali ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Sudah menang atas kerajaan maut. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini Bapa. Kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku.
Roh Kudus tuntun hidup kami. Roh Kudus ajar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Aku menang dalam nama Yesus. Ku menang, amin, dalam nama Yesus. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Aku melangkah bersama Yesus, sehingga bersama Yesus aku tampil lebih dari pemenang. Amin, dalam nama Yesus. Kita sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, semangat kita di dalam nama Yesus. Kita bersuka cita karena di dalam Dia ada hidup berkemenangan. Hari-hari kita melangkahlah bersama Yesus. Oh, haleluya. Jangan sampai bosan, soalnya saya berkata selalu ini. Berarti kita hidup di dalam berkemenangan bersama Tuhan. Karena kita di dalam dunia ini selalu menghadapi cobaan, pergumulan. Tapi kalau kita selalu berkata, ku menang bersama Yesus, Tuhan nyatakan, Tuhan memberikan kemenangan. Karena Tuhan berfirman, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Diam saja bukan berarti bengong, bukan. Tapi diam duduk di kaki Tuhan. Seperti Maria berdoa, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat akan turun bersama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Allah berurutan tiap pagi. Baca perjanjian lama, nanti malam kita baca perjanjian baru. Kita baca 2 Samuel 18. Puji Tuhan, kemarin kita sudah selesai 2 Samuel 17. Sekarang pasal 18. Kisah Absalom mati dari ayat 1 sampai 18. Mari kita baca. Absalom terpukul kalah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama dengan dia. Kemudian dia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang seperti di bawah perintah Yoab. Sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Seruya, adik Yoab. Dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai orang Gad itu. Lalu berkata raja kepada, aku juga akan maju berperang bersama dengan kamu. Amin, saudara. Ya, kita harus maju berperang dalam dunia ini. Sudah saya katakan kemarin dalam Efesus 6 ayat 12. Kita tidak pernah berhenti untuk tidak berperang. Peperangan yang pertama lawan diri kita sendiri. Seringkali kita malas, tidak mau berdoa. Sering kita jujur malas, tidak mau baca Alkitab. Itu peperangan lawan diri sendiri. Itu internal. Eksternalnya menghadapi tantangan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Menghadapi manusia-manusia yang di luar mungkin ada yang punya niat tidak baik sama kita. Menghadapi kuasa-kuasa iblis. Tidak pernah berhenti berperang. Namanya hidup tiap hari, tiap saat berjuang, berperang. Tapi kalau kita melawan semua dengan iman bersama dengan Yesus, kita tampil pemenang. Lihat ini, Daud menghadapi peperangan, menghadapi Absalom. Sampai Daud berkata, aku juga akan maju berperang bersama dengan kamu, bersama dengan Yesus. Ya, ayat 4, ayat yang ketiga, tetapi tentara itu berkata, janganlah Tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami, bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tapi Tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebetulnya ada lebih baik bahwa Tuanku bersedia menolong kami dari kota. Jadi ini anak buah Daud, ada yang juga baik, so ada yang jahat, ada yang baik. Ya, jadi Daud kan bilang, aku ikut berperang. Tapi mereka khawatir ada masalah, sehingga Daud dilindungi. Sudahlah jauh, saya ikut. Aku aja berperang karena mereka sayang kepada Daud. Itu bukti nyata. Tapi kalau kita berperang bersama Yesus, makanya penting kita, saya katakan tadi, tidak pernah berhenti berperang, tapi berperanglah bersama Yesus. Karena Tuhan katakan, aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Artinya kita duduk diam di kaki Tuhan, menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun yang Bapak Ibu menghadapi peperangan, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Ayat keempat, kemudian berkata raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdiri raja di situ pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memberitakan kepada Yoab, Abisai dan Itai, demikian perlakukan Absalom orang muda itu dengan lunakan aku. Dan seluruh tentara mendengar. Ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Coba nih, Daud begitu baik, saudara ya. Dari sejak waktu kita baca yang lalu, waktu ada peluang kesempatan bunuh Saul, berapa kali Daud tidak mau membunuh Saul. Hatinya baik, memang ada kelemahannya, tapi di sisi lain positifnya, dia punya cinta kasih. Biarpun Absalom jahat, tidak dibalas kejahatan. Ya, jadi sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 12,
Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Sifat membalas tidak baik. Itu di luar kebenaran firman Tuhan. Daud berarti dia melakukan firman Tuhan. Dia ngomong kepada prajurit-prajurit, kepala pasukan tentara. Ya, jangan ya dibunuh Absalom. Jadi kasihan dia memiliki cinta kasih. Tapi Absalom anaknya jahat. Oleh karena itu, mari kita bisa di belajar. Milikilah cinta kasih seperti Daud. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel. Dan terjadi pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang Daud. Dan pada hari itu terjadi di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Jadi gini saudara, dibagi dua. Suku Yehuda itu dipimpin oleh Daud. Kan bangsa Israel ada 12 suku. Ya, suku Yehuda dipimpin Daud, orang suku Yehuda setia kepada Daud. Tapi suku yang lain disebut maka Israel itu masih ada yang pro kepada Absalom. Nurut dia kepada Absalom. Dalam dunia begitu, dibagi dua. Ada domba, ada kambing. Lebih bagus banyak kambing daripada domba. Ya, maka Tuhan berkata lebih banyak yang dipanggil daripada sedikit yang terpilih. Ya, yang masuk dalam pilihan Tuhan sedikit. Saya tanya kepada Bapak Ibu masuk di dalam bagian panggilan atau pilihan? Tapi saya masuk di dalam pilihan Tuhan. Mari kita sama-sama. Supaya kita masuk di dalam panggilan domba-domba. Pilihan Tuhan sebagai domba-domba. Ya, lihat banyak mereka terjadi pertempuran tewas. Ya. Ayat 8, kemudian pertempuran meluas dari sana. Meliput seluruh daerah itu. Dan hutan memakan lebih banyak orang di antara tentara. Daripada dimakan pedang daripada hari itu. Kebetulan Absalom, Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalanan dan pohon terbantin yang besar. Tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu. Sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarinya berlari. Terus Bagal itu kuda, saudara. Dia naik kuda, Bagal kuda. Ya, atau di tengah hutan kena tersangkut lehernya di ranting-ranting pohon. Sehingga lari kudanya, kuda tetap lari, tapi tergantung itu Absalom. Ya ini jelas saudara, hukum tabur tuai. Karena perjalanan Absalom menuju maut. Tertulis dalam Amsal 16 ayat 5. Banyak jalan nih sangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kelihatan Absalom ambisi, wah gua menang ini lawan Daud. Tapi Tuhan yang punya kuasa. Maka tidak boleh kita punya niat jahat. So ini di sini kita bisa belajar. Setiap langkah kita, supaya kita takut akan Tuhan. Supaya langkah kita jangan punya niat-niat buruk, niat jahat dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Jangan punya niat yang tidak baik. Tapi takutlah kepada Tuhan. Di sini bukti nyata. Orang jahat, hukum tabur tuai. Ya, kejahatan akan menghasilkan kematian. Ya, seperti Absalom ini. Seorang melihatnya dan memberitahu Yoab katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa jika engkau melihatnya? Mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selanjutnya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Yoab itu kepala pasukannya di pihak Daud. Ya, selalu Yoab ini bela Daud ya. Dia pikir, kenapa kok didiamin? Bunuh aja dipikir ini ya. Tapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak, telapak tanganku takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Nah ini, memang Daud kan sedang ngomong. Ya, lindungi Saul supaya supaya Absalom ini, bukan Saul, mohon maaf saya, supaya bersikap lunak terhadap Absalom. Karena ingat, Daud itu ini tetap apa juga, ini anaknya. Ya, jadi tetap dia punya cinta kasih. Tapi karena Absalom jahat, hukum tabur tuai, kejahatan membuahkan kematian. Ya, oleh karena itu mari kita baca 13. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Jadi mereka tidak mau membunuh. Ya, karena Yoab bilang, kenapa kamu tidak bunuh? Tapi mereka tidak berani karena melihat Daud sebagai raja ini anaknya. Dan dia ingat, ya, dia ingat bahwa Daud memang pesan supaya berlaku lunak terhadap Absalom. Tapi Yoab ini yang bunuh. Perhatikan. Tapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya, ditikamnya ke dada Absalom. Sedang ia masih hidup di tengah-tengah dan pohon terbantin. Dia betul-betul kena sangkutnya pohon di pohon terbantin. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab
mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparnya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seorang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Ayat 14 yang 18 yang terakhir. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Setu sampai hari ini tugu dinamai orang tugu itu peringatan Absalom. Amin. Demikian firman Tuhan. Absalom sudah selesai ceritanya. Udah mati, hukum tabur tuai. Karena dia punya rencana tidak baik. Oleh itu di sini kita bisa belajar supaya kita harus memiliki hati yang baik. Jangan pernah punya rencana-rencana buruk. Rencana jahat akan digagalkan sama Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kalau kita mengerti baca firman Tuhan, supaya hari-hari kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berdoa, apapun kegiatan Bapak Ibu, banyak berdoa. Serahkan semua langkah kita, serahkan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ Tuhan akan buka jalan dan Tuhan berkati, sehingga Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Yesus sudah bangkit naik ke surga dan akan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa dan berpegang kepada janji Tuhan. Miliki niat rencana yang baik. Seperti Absalom punya niat jahat, gagal oleh Tuhan. Kalau kita berbuat jahat, akan menuai kematian. Tapi kalau kita berbuat baik, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, aku di jalan, kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan hanya di dalam Yesus, yang membawa kita kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.